Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Silawati, NIM 22020, dari Administrasi Negara, akan menjabarkan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan terpilih untuk menentukan kebijakan negara, menjunjung tinggi kebangsaan, kebijakan negara, seperti yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini menekankan partisipasi aktif, kebebasan berpendapat, serta kesetaraan hukum, dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan umum yang seringkali melalui pemilihan umum. Prinsip-prinsip demokrasi: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Partisipasi. 3. Kesetaraan. 4. Kebebasan. 5. Rule of law. Tokoh dan definisi demokrasi. Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Joseph Schumpeter, metode institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi rakyat. Demokrasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan dilaksanakan dengan prinsip Pancasila, mengedepankan musyawarah mufakat dan gotong royong, bukan hanya kebebasan ala barat. Demokrasi di Indonesia dinilai belum berjalan optimal karena masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan kualitasnya berada pada kategori demokrasi yang terbatas atau demokrasi prosedural. Menurut para ahli dan data terkini, beberapa faktor utama yang menghambat berjalannya demokrasi dengan baik meliputi: 1. Politik, uang, dan korupsi, yaitu praktik politik uang atau transaksional dan korupsi yang meluas dalam pemilu dan pemerintahan, merusak integritas proses demokrasi dan penegakan hukum. Kedua, lemahnya budaya hukum dan penegakan hukum. Hukum seringkali disusun dan diterapkan berdasarkan kepentingan elit, bukan kebutuhan masyarakat, yang menghasilkan budaya hukum yang rapuh dan kurangnya transparan. Ketiga, dominasi eksekutif dan pelemahan lembaga independen. Adanya kecenderungan dominasi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga negara serta upaya 4. Dominasi eksekutif dan pelemahan lembaga independen. Adanya kecenderungan dominasi kekuatan eksekutif terhadap lembaga negara serta upaya pelemahan lembaga-lembaga pengawas independen serta KPK mengganggu mekanisme check dan balance. 5. Polarisasi sosial dan disinformasi, penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi opini publik di era digital yang menyebabkan masyarakat terpecah belah dan sulit mencapai konsekuensi bersama. 6. Kualitas pemilu yang belum optimal. Meskipun pemilu rutin diselenggarakan, masalah dalam perumusan regulasi dan pelaksanaannya, misalnya sistem pemilu serentak yang meminggirkan politik gagasan, masih menjadi sorotan. Ketujuh, ketimpangan ekonomi dan keadaan sosial. Demokrasi belum sepenuhnya berdampak positif terhadap perbaikan kehidupan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi yang menjadi salah satu tujuan utama bernegara.
Partai politik yang mementingkan golongan, partai politik cenderung lebih mementingkan kepentingan kelompok sendiri daripada kepentingan masyarakat luas, seringkali menyebabkan seringnya pergantian kabinet di masa lalu atau kebijakan yang tidak pro rakyat. Secara keseluruhan, tantangan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam tahap konsolidasi demokrasi yang menghadapi kendala struktur institusional dan kultural yang memerlukan perhatian. Indeks demokrasi sendiri mengalami penurunan skor yang pada tahun 2023 yang mengindikasikan adanya gangguan dalam sistem demokrasi. Demokrasi yang berjalan dengan baik membutuhkan partisipasi aktif warga negara, institusi yang kuat, dan budaya politik yang sehat. Berikut adalah beberapa cara penting untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik, yaitu partisipasi warga negara, menggunakan hak pilih, keterlibatan dalam proses kebijakan publik, mengawasi pemerintah, institusi yang kuat dan akuntabel, meliputi pemisahan kekuasaan, penegakan hukum yang adil, media yang bebas dan bertanggung jawab, biaya politik yang sehat, pendidikan politik, dan integritas dan etika. Demikian yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.